Indonesia masih belum bebas COVID. Ada 1 juta lebih jiwa yang masih dinyatakan positif. Meskipun begitu, pemerintah selaku pengelola negara telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Mulai dari aturan penerapan protokol kesehatan, pembelajaran dari rumah, dan yang paling terbaru adalah upaya pendistribusian vaksin ke berbagai lapisan masyarakat. Sayangnya upaya ini belum efektif terlaksana. Banyak orang yang masih menolak vaksin. Tidak tinggal diam, pemerintah segera menurunkan aturan agar warganya patuh menerima vaksin. Melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, ada 3 sanksi yang akan diberikan jika kamu menolak vaksin. Pertama, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Ketiga, denda. Tindakan ini bisa dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai kewenangannya. Tapi, sudah tepatkah langkah Jokowi dalam memberikan sanksi tersebut? Menurut Fian Alaidrus selaku peneliti Kantor Hukum dan HAM Lokataru, saat diwawancara laman berita online CNN, peraturan tersebut dapat melanggar 2 pasal sekaligus. Pertama, pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menghendaki setiap warga negara berhak atas jaminan sosial. Dalam hal ini, bansos adalah bagian dari jaminan sosial. Kedua, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara untuk mengembangkan jaminan sosial guna memberdayakan masyarakat yang lemah. Wah, kalau diterapkan sanksi begini, bukankah orang-orang justru akan semakin melawan? Kita coba lihat hasil survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia dulu yuk. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang enggan divaksin. Pertama, soal efektivitas vaksin. Kedua, merasa tubuhnya sehat. Ketiga, enggan bila harus membayar. Dan keempat adalah faktor mengenai kehalalan vaksin. Alasan-alasan tersebut bisa jadi bahan agar pemerintah dapat melakukan pendistribusian vaksin secara efektif. Itulah mengapa pada tayangan ini kami akan merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah agar orang mau divaksin. Dibanding memberikan hukuman, lebih baik lakukan cara-cara ini. Pertama, sosialisasi kolaboratif dari tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Sosialisasi ini penting agar orang sadar akan pentingnya vaksin bagi tubuh, termasuk keamanan dan uji coba yang telah dilakukan. Mereka ragu vaksin belum benar-benar selesai proses risetnya, dan dapat menimbulkan penyakit lain atau mungkin tidak halal bagi tubuh mereka. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Mengapa demikian? Karena 3 tokoh ini dianggap sentral dalam mengkampanyekan keamanan, keperluan, dan kehalalan vaksin. Ini sesuai dengan apa yang sedang dirasakan masyarakat. Mereka enggan divaksin karena khawatir tidak aman, tidak halal, dan merasa tubuh sehat. Kedua, susun strategi komunikasi yang baik melalui pemanfaatan media kreatif. Pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dengan industri kreatif untuk membuat iklan atau sosialisasi yang sifatnya menggugah orang untuk ingin lebih tahu tentang vaksin. Sehingga, dibanding memaksa, akan lebih baik dilakukan pendekatan yang sifatnya lebih humanis dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Berkaca dari negara tetangga, Thailand, mereka seringkali membuat konten iklan menjadi berbobot dan tampak menyenangkan untuk dilihat. Walaupun tentu konteksnya mereka sedang mempromosikan suatu produk. Tidak ada salahnya hal ini dicoba. Mengapa pemerintah tidak coba melakukan kolaborasi dengan industri kreatif untuk mengkampanyekan pentingnya vaksin? Sentuh sisi afektif mereka, lalu gerakan mereka dengan memasukkan pesan akan pentingnya divaksin. Langkah-langkah ini tentu masih jauh dari kata sempurna, namun tidak ada salahnya untuk dicoba. Orang menolak vaksin mungkin bukan karena dia enggan, bisa jadi karena mereka tidak cukup paham bahwa vaksin ini memang sudah aman, halal, dan sudah dilakukan berbagai uji klinis. Terima kasih telah menonton video ini. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pandemi ini lekas hilang dari bumi Indonesia dan seluruh dunia.